Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi, NIM 13123040 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Beatrix Elizabeth Stahl dengan NIM 131230058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Januar Putra Wijaya dengan NIM 13123017. Nama saya Omar Zidan dengan NIM 13123042. Perkenalkan, nama saya Devi Natalia Amanda, NIM 13123000555. Nama saya Rizaldi Muhammad Alvin dengan NPI 1211118002117. Perkenalkan, nama saya Gaudia Azhara Bisajida dengan NIM 13123041 dari kelas A. Pengertian Ombudsman. Istilah Ombudsman berasal dari bahasa Skandinavia kuno di negara Swedia, yang memiliki arti perwakilan, representatif, agen, atau pihak yang diminta oleh pihak lainnya untuk mewakili kepentingan mereka. Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara atau BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tujuan Ombudsman: yang pertama, mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Yang kedua, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, serta bebas dari KKN. Yang ketiga, melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik. Yang kelima, membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang memberhentikan kebenaran serta keadilan. Dasar hukum adanya Ombudsman: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pendirian Ombudsman. Ombudsman pertama kali dibentuk di Swedia pada tahun 1809 untuk melindungi kepentingan individu dari pelanggaran pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekuasaan absolut kerajaan dan untuk mendorong partisipasi publik dan demokrasi. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia juga membentuk Ombudsman Nasional untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Menurut Posoko 2005, pendirian Ombudsman melalui 3 fase. Fase pertama, adanya pemikiran pembentukan Ombudsman. Pandangan dan pemikiran penting tentang pembentukan Ombudsman diungkapkan oleh beberapa sarjana pada fase pertama, dengan Kompas sebagai media yang memfasilitasi hal tersebut. Fase kedua, upaya rintisan pembentukan Ombudsman, dan terakhir, fase ketiga, pembentukan Ombudsman. Gagal awal pembentukan Ombudsman di Indonesia muncul pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pada tahun 1999, gagasan tersebut dimasukkan ke dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU nomor 28 1999. Namun baru pada tahun 2004, Undang-Undang Ombudsman UU nomor 37 2004 disahkan oleh DPR yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan pendirian: Ombudsman didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan lembaga pengawas independen yang dapat menerima
menyelidiki dan menyelesaikan keluhan masyarakat terhadap maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelumnya masyarakat hanya dapat mengadukan keluhannya kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, yang seringkali tidak efektif karena adanya potensi bias dan konflik kepentingan. Perkembangan Ombudsman. Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni Ki Haji Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid telah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu tampak sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia, menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance. Kemudian tugas dan wewenang Ombudsman. Wewenang. Pada tahun 2008, DPR mengesahkan UU Ombudsman UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan Republik yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD, badan hukum milik negara, swasta, atau perseorangan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan belanja daerah. Yang kedua, tugas Ombudsman. Tugas Ombudsman yang pertama, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercantum dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Yang keempat, melakukan investigasi atas perkara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya serta lembaga kemasyarakatan yang perseorangan. Yang keenam, membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedelapan, melakukan tugas lainnya yang diberi oleh undang-undang. Setelah Ombudsman menerima laporan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan, akan menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Ombudsman melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendukung good governance dan memastikan pemerintah sesuai hukum dan melindungi masyarakat dari penjabat tata usaha yang melanggar hukum. Kesimpulan, Ombudsman merupakan lembaga negara yang penting dalam menangani pelayanan masyarakat. Hal ini karena tugasnya dalam menindaklanjuti suatu permasalahan, apalagi masalah administrasi dan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut kami, Ombudsman tidak perlu dibubarkan karena pentingnya perannya dalam pelayanan publik. Ketiadaan lembaga ini justru membuat pelayanan publik di Indonesia tidak terawasi, sehingga akan banyak terjadi kesalahan maupun kecurangan di dalamnya. Namun, apabila terjadi kendala pada kinerja lembaga tersebut, maka pemerintah dapat membubarkan lembaga ini tetap dengan banyak pertimbangan. Audio Jungle.